suara saya? Terdengar, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya di kelas Digital Image Processing di week 12 ya. Oke, seperti yang sudah saya bilang waktu minggu lalu ya, jadi sisa perkuliahan kita di semester ini ada 3 pertemuan lagi, yaitu week 12, terus week 13, dan week 14. Itu kita gunakan untuk berdiskusi tentang proyek yang sudah kalian kerjakan, gitu ya. Kemarin saya sudah sempat lihat ya, beberapa dari kelompok sudah menentukan algoritma yang mau dipakai untuk klasifikasi, dan juga sudah ada yang menentukan juga dataset mana yang mau dijadikan case study ya. Nah, itu saya lihat di Google Classroom ya, di sheet-nya itu sudah ada yang mengisi. Oke, untuk hari ini saya pengen tahu saja kira-kira apa yang sudah kalian lakukan ya, apa yang sudah kalian seenggaknya apa ya yang sudah kalian riset terkait dengan datasetnya ataupun metode-metodenya. Karena saya lihat itu ada beberapa yang menggunakan metode yang ya lumayan ya, pakai CNN atau ada juga yang pakai multi layer perceptron. Itu kemarin saya lihat ada beberapa yang memakai algoritma tersebut. Ya mungkin saya pengen tahu saja kira-kira gimana apa yang sudah kalian lakukan, walaupun belum coding ya, walaupun belum dicoba, nggak apa-apa, dijelaskan saja progresnya, apa yang sudah kalian kerjakan sampai week ke 12 ini, seperti itu ya. Jadi kita langsung saja, saya coba share screen ya. Yang mau kita bahas tadi, ini ya, saya coba share screen di Google Classroom-nya. Jadi intinya adalah saya coba detailkan lagi. Jadi nanti kemarin ada yang tanya, kalau nggak salah siapa ya, Mirella atau ya Mirella ya, tanya terkait dengan inputnya apa ya, outputnya apa untuk project ini. Jadi inputnya itu ya berupa ini, berupa data setnya ini ya, data set yang kalian pilih itu ini jadikan inputnya. Outputnya berupa performa. Outputnya itu berupa nilai performa dari metode yang kalian gunakan. Misalnya kemarin kita menggunakan KNN, performanya adalah 54% untuk akurasinya. Sedangkan untuk SVM kemarin kita gunakan untuk dataset ya CatDoc itu akurasinya 45%. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya SVM sama KNN ini tidak begitu bagus untuk melakukan klasifikasi gambar ya, seperti itu. Nah, gimana cara bisa memperbaiki KNN sama SVM ini? Kalian bisa pilih metode klasifikasi yang lain, karena memang KNN sama SVM ini memang ibaratnya itu algoritma yang sudah jadul gitu ya, sudah banyak mulai ditinggalkan. Tapi kalau untuk belajar memang KNN sama SVM ini merupakan metode atau algoritma yang lebih simpel ya untuk mengenal apa itu algoritma untuk klasifikasi. Namun untuk algoritma-algoritma yang lain misalnya kayak neural network ya, terus multi-layer perceptron, CNN ini juga merupakan sub dari deep learning ya atau neural network. Neural network itu banyak metodenya. Ya ini pakai CNN, ada LSTM, ada RNN, banyak sebenarnya bukan cuman CNN. Nah, ini neural network ini bisa dijelaskan lagi kira-kira pakai apa? Pakai CNN atau pakai ANN ya, artificial neural network, CNN, RNN atau LSTM itu banyak sebenarnya, bukan cuma itu. Dan itu kalau kalian menggunakan Python itu tinggal pakai saja sebenarnya, nggak perlu apa namanya coding dari awal. Jadi ibaratnya kalian nggak perlu tahu cara kerja dari algoritma ini itu gimana. Yang penting kalian tahu input dari algoritma ini itu gimana, terus outputnya seperti apa. Nah, itu udah cukup untuk project kalian. Jadi intinya hanya mencoba tools, mencoba algoritma ini tapi menggunakan pakai bahasa pemrograman Python. Tinggal panggil saja library-nya seperti itu. Itu tugasnya seperti itu. Dan ini ada beberapa yang sudah milih datasetnya. Ini pakai MNIST. MNIST atau MNIST ini. Kemarin, oh sebentar saya coba lihat dulu. Kemarin apa saja itunya. Ini ya. Jadi ini yang dimaksud mungkin MNIST ya dari kelompok satu ini. Jadi yang ini yang MNIST jangan ditulis ya. MNIST itu pasti wajib. Tiap kelompok pasti menggunakan dataset MNIST untuk case study-nya. Tapi yang ditulis di sini itu yang bukan MNIST. Yang pengen nilainya lebih dari AB, yang pengen dapat A, kan harusnya kalian memilih dataset selain MNIST kan.
Nah, kalau MNIST-nya ya wajib, walaupun nggak nulis gini ya pasti harus tetap milih MNIST. Kalau pengen nilainya dapat A gitu ya, maksimal A. Kemarin kalau hanya MNIST nilainya ya maksimal AB atau bisa kurang dari itu, ya kan? Nah, itu nanti silakan dipilih datasetnya lebih dari satu dan algoritma klasifikasinya ini ya gunakan yang setidaknya kalian coba nanti yang performanya bagus gitu loh. Nah, yang performanya bagus itu apa? Ya kalian bisa gunakan. Ya, hint-nya kalau menggunakan neural network ya, baik itu CNN, terus ANN atau LSTM, RNN itu lumayan bagus untuk klasifikasi. Itu hint-nya. Kalau pengen klasifikasinya bagus ya pakai algoritma itu. Kalau pakai SVM atau KNN ya boleh-boleh saja, tapi saya yakin nanti performanya, akurasinya tidak sebagus neural network dan itu akan mempengaruhi nilai kalian seperti itu. Walaupun nanti dataset yang digunakan lebih dari satu, bukan hanya MNIST, tapi hanya menggunakan KNN sama SVM ya boleh-boleh saja. Tapi nanti nilainya ya nggak bisa A ya, bisa juga mungkin AB atau ya bisa kurang dari itu ya. Yang penting kalau pengen dapat nilai A, gunakan dataset lebih dari satu ya, gunakan dataset selain MNIST dan juga algoritma klasifikasi yang terkini gitu ya. Jangan pakai KNN atau SVM. Ya, kalau pakai ini nggak apa-apa sih kalau memang sudah ya udah nilainya AB saja maksimal nggak apa-apa ya udah silakan, saya juga nggak memaksa. Nah, kalau pengen lebih bagus ya nilainya silakan gunakan algoritma yang kaitannya sama neural network ya. Neural network bisa CNN ya, ini bisa ya neural network itu sebenarnya kan ibaratnya itu apa namanya algoritma, sub algoritmanya kan ada CNN, ada RNN, ada LSTM dan sebagainya. Kalau neural network ini coba didetailkan pakai apa neural networknya gitu ya. Nah, nanti inputnya berupa dataset, outputnya berupa akurasi seperti itu ya. Nah, mungkin kalian bingung ya, apa itu yang namanya confusion matrix ya. Nah, confusion matrix itu kita gunakan untuk menghitung akurasi. Akurasi ini sebenarnya kita dapatkan dari confusion matrix ya. Contohnya seperti ini, saya coba itu aja apa namanya gambarkan saja. Ya, ini mungkin sudah kalian dapatkan di mata kuliah entah itu machine learning atau data mining untuk menghitung sebuah akurasi ya. Jadi akurasi itu simpel perhitungannya. Kita punya yang namanya true, positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Mungkin sudah pernah kalian dengar sebelumnya di mata kuliah yang lain. Dan ini karena kasus kita ini kan CatDog ya. CatDog itu algoritma dataset yang labelnya hanya dua, yaitu cat sama dog saja kan ya. Bagaimana untuk bagaimana untuk dataset yang lain ya? Kalau misalnya dataset yang ini yang sudah dipilih oleh kelompok 4 sama kelompok 6 ini kayaknya Caltech ini labelnya bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua. Enggak cuman dua. Kalau kemarin CatDog kan dua labelnya, cat atau dog saja. Kalau Caltech ini bisa ratusan labelnya. Lah itu perhitungan akurasinya juga beda. Nah, ini saya jelaskan simpel saja dulu menggunakan dua label CatDog. Jadi kita punya yang namanya ini, saya coba gambarkan tabelnya dulu. Oke. Ini kita punya yang namanya cat. Ini kita punya yang namanya cat. Ini dog. Ini kita sebut sebagai confusion matrix ya. Confusion matrix itu gambarnya kayak gini. Ini dog. Nah, misalnya kita tadi kemarin punya cat sebanyak 200 ya. 201 ya. Punya dog sebanyak 201 juga. Nah, misalnya algoritma kita kemarin KNN sama SVM. Nah, kira-kira KNN ini apakah dia bisa memprediksi ya? Apakah dia bisa memprediksi jika ada sebuah data testing yang itu dia merupakan cat, apakah dia memang benar-benar diklasifikasikan sebagai cat? Misalnya ya dari 201 ini yang berhasil diklasifikasikan oleh KNN itu anggap saja separuhnya, 101 lah. Jadi KNN itu dia bisa memprediksi bahwa jika ada data atau gambar yang itu merupakan cat dan dia juga bisa
benar memprediksinya bahwa data itu adalah cat, data image itu adalah cat. Nah, kita masukkan di sini 101. Kalau yang doc misalnya, KNN dia bisa mengklasifikasikan data yang benar-benar doc ya ke anjing, benar-benar anjing, misalnya anggap saja ada 90. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang cat diklasifikasikan benar cat itu 101. Kalau seperti itu, maka cat yang gagal ini yang real ya, ini real, yang real itu data realnya ini prediction. Jadi yang di sini itu yang di sumbu X-nya itu merupakan prediction-nya, ini realnya. Jadi ada real cat-nya kan 201 tadi, yang berhasil diprediksi benar cat itu ada 101. Jadi sisanya 100 di sini. Sedangkan yang doc tapi dia gagal diklasifikasikan sebagai doc ya berarti ini sisanya 201 dikurangi 90 ada sekitar 100 berapa 111 ya 119 ya sorry 201 kurangi 90 adalah 110 111 ya 111 ya 111. Nah, dari sini kita bisa lihat yang ini sama ini tuh yang berhasil diklasifikasikan. Ini yang salah ya. Ini yang salah. Saya kasih warna merah. Yang berhasil diklasifikasikan itu kita kasih warna misalnya biru. Atau hijau lah, hijau ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung akurasinya. Sebenarnya untuk menghitung akurasi itu bukan cuman akurasi ya. Untuk menghitung performa itu bukan cuma akurasi, ada precision, ada recall, terus ada sensitivity dan lain sebagainya. Sensitivity sama recall itu sama. Nah, ini kita coba yang akurasi saja, akurasi skor ya. Akurasi skor itu ya berarti kita bisa lihat di sini yang ini kita sebut sebagai true positif ya. Jadi true. Ini true negatif. Ya, nggak usah pakai ini deh. Soalnya true positif sama true negatif itu istilahnya untuk mengklasifikasikan itu biasanya apa kayak ya biner, cuman kita kan pakai cat sama doc. Kalau yang positif sama negatif itu biasanya untuk mengklasifikasikan ya kayak penyakit dan sebagainya. Jadi kita nggak usah pakai istilah true positif atau true negatif. Jadi ini 101 ditambah 90 ya dibagi dengan 101 ditambah 100 ditambah 111 ditambah 90. Ya ini silakan dihitung berapa. Ini ada ya. Kita hitung pakai kalkulator aja. Ya 101 kita hitung yang penyebutnya dulu. 101 tambah 100 tambah 111 tambah 90 itu ada 303 ya. Jadi 101 tambah 90 itu berapa? 191 dibagi dengan 303. Nah, akurasinya sekitar 63%. Misalnya kayak gitu. Ya, kita pakai KNN atau SVM lah, ini hanya contoh saja. Jadi untuk menghitung akurasi itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau labelnya itu lebih dari 2? Ya silakan ditambahkan saja di sini. Ya. Confusion matrix-nya akan misalnya labelnya itu ada 3 ya, berarti confusion matrix-nya dia punya dimensi 3 kali 3 seperti itu. Nah, misalnya contoh yang lain, klasifikasinya bukan hanya cat sama dog, ada juga bird misalnya ya. Ini ada bird di sini. Nah, pokoknya yang benar-benar diklasifikasikan ya ini yang sumbu ini diagonal gitu ya. Ini misalnya ada dognya ada apa, birdnya ada 100 misalnya, 101. Nah, ini misalnya ternyata dia bisa berhasil mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan bird, benar-benar bird itu anggap saja ada 90 ya. Jadi ini sisanya ada juga yang bird tapi diklasifikasikan sebagai cat. Nah, misalnya ada 5, terus yang dog, yang bird tapi diklasifikasikan sebagai dog ada 6 misalnya. Oke, ini misalnya ini 0 ya. Nggak ada yang cat tapi diklasifikasikan sebagai bird, nggak ada. Jadi kita kasih 0 aja misalnya. Nah, ini ya akurasinya tinggal nambah aja. 101 tambah 90 tambah 90 dibagi dengan totalnya semua itu. Nah, itu untuk menghitung akurasi. Cukup akurasi saja nggak apa-apa. Nah,
akurasi ini sebenarnya ada kelemahannya sih. Kalau datanya itu tidak seimbang, imbalance, datasetnya nggak seimbang. Misalnya cat-nya ada 100 ya, dog-nya cuma 2, ya kan? Kalau misal semua diklasifikasikan sebagai cat, ya akurasinya juga bagus. Misalnya contohnya ya, ini ada kekurangannya kalau kita menggunakan perhitungan akurasi saja, tapi nggak apa-apa. Untuk project ini cukup menghitung akurasi saja. Nah, misalnya ya, cat-nya itu ada 100 ya, dog-nya itu ada 1, bird-nya ada 1. Misalnya kayak gini. Ini saya coba hilangkan semua. Tapi nanti kalau kalian tertarik untuk menghitung performa bukan hanya akurasi ya nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat. Ada rumusnya. Rumusnya nanti kita lihat. Nah, ini misalnya ya ini kan ada 102 datanya ya. Cat-nya 100, dog-nya 1, bird-nya 1. Misalnya cat yang berhasil diklasifikasikan sebagai cat ya, anggap saja ada 100 ya. Tapi dog dia juga diklasifikasikan sebagai cat di sini. Bird juga cat. Nah, misalnya kayak gini. Semua pokoknya diklasifikasikan sebagai cat ya. Akurasinya bagus nggak? Tetap bagus akurasinya. Ya kan? Bentar, ini saya kasih 0 semua misalnya. Ini warna hijau. Ini warna hijau, ini warna Nah, misalnya kayak gini. Akurasinya bagus nggak ini? Tetap bagus akurasinya. Karena datanya nggak seimbang kan ya. Walaupun seperti ini. Pokoknya semua itu kita anggap sebagai cat. Walaupun ada dog sama bird. Datanya kan nggak seimbang. Cat-nya 100, dog-nya 1, bird-nya 1. Nah, kalau seperti ini, pokoknya semua saya anggap sebagai cat. Algoritma saya bagus tetap. Kalau kita menggunakan akurasi skor kan ya. Jadi ini yang kita hitung, ini warnanya hijau ya. Oke, jadi yang kita hitung misalnya cat-nya 100 ya. Ya kan? Dibagi dengan ya 100 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dibagi dengan 100 tambah 1 tambah 1 ya. Bagus nggak ini? Bagus tetap. 100 bagi 102 berapa? Tetap 90%. 100 dibagi 102. Oh, tetap bagus. Walaupun sebenarnya bagus tapi nggak benar-benar bagus ya. Bagus tapi kayak bagusnya semu gitu loh. Karena semuanya dianggap sebagai cat gitu loh. Kalau kita menggunakan akurasi skor. Nah, itu kalau kalian pengen menghitung performa yang lebih bagus bisa menggunakan, mungkin sudah pernah diajarkan juga, yang namanya F-measure. F-measure gitu ya. Coba kita lihat rumusnya. Ini kita cari conversion metric aja di Wikipedia banyak kayaknya. Nah, ini kita bisa hitung. Bukan hanya akurasi ya sebenarnya untuk menghitung performa itu. Ada sensitivity, ada specificity, ada precision, ada negative predictive value, ada misrate, dan lain sebagainya. Nah, memang yang umum digunakan adalah akurasi, tapi akurasi ini tidak berlaku jika datanya imbalance, nggak seimbang. Tapi kalau datanya seimbang ya nggak apa-apa. Maksudnya perbedaan antara data yang satu dengan data yang lain jumlahnya nggak seberapa jauh gapnya. Kita pakai akurasi nggak apa-apa. Tapi kalau datanya nggak seimbang, ya contohnya kayak tadi, akurasinya ya bisa kecil gitu loh. Nah, ini coba dicek nanti. Coba dicek dari dataset yang kalian gunakan, tapi kayaknya dari dataset yang kalian gunakan itu nggak ada imbalance ya, imbalance dataset. Jadi datanya kayaknya ya jumlahnya seimbang lah, nggak perbedaannya nggak seberapa jauh. Nah, F1 score ya, ini merupakan salah satu perhitungan performa yang biasanya digunakan untuk data yang mungkin imbalance. Ini bisa kalian gunakan. Nah, rumusnya gimana? Silakan nanti dibaca sendiri ya. Ini sudah cukup jelas ya di Wikipedia. Itu ada perhitungannya ya kayak gini ya. Nah, ini contohnya kayak CatDog tadi ya. Nah, ini kita bisa hitung ya true positif sama true negatif. Kalau kita datanya hanya 2 ya. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Ini udah jelas sekali ya di sini di tabelnya. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Untuk perhitungan tiap performa ini ada true positive rate, itu ngitungnya kayak gini,
false negative rate ngitungnya kayak gini. Kalau nanti kalian ingin menampilkan semua performanya ya, baik itu akurasi, true positive rate, false negative rate, specificity, terus F1 measure ya, silakan nanti F1 score ya, silakan dihitung masing-masing. Caranya gimana? Ya, itu sudah ada library-nya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan saya menggunakan akurasi score ya, di sini ya, akurasi score. Sebentar. Ini kalau pengen pakai F1 score ya, tinggal dipanggil aja F1 score-nya di sini. Nah, kalau ngitungnya gimana? Yang ngitungnya tinggal di print aja di sini. Print F1 underscore score. Berapa F1 score-nya ya tinggal dimasukin ini ya. Harusnya gini sih. F1 score-nya juga nggak seberapa bagus, ini 58% ya. Nah, ini silakan nanti dihitung sendiri. F1 score-nya, terus true positive rate, true negative rate dihitung masing-masing. Tapi yang penting kalian gunakan akurasi score aja nggak apa-apa, cukup hanya untuk menghitung performa algoritma yang kalian gunakan ya. Karena saya kira datanya nggak ada yang imbalance, datanya jumlahnya nggak itu ya, jumlahnya cukup seimbang lah untuk dataset yang kalian gunakan lah. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan projectnya. Jadi inputnya ya datanya, prosesnya itu merupakan algoritma yang kalian gunakan, outputnya berupa perhitungan performa. Nah, perhitungan performanya minimal ada akurasi skor. Tapi yang tertarik untuk menggunakan perhitungan performa yang lain, misalnya kayak F1 score dan lain sebagainya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Misalnya pakai yang mana tadi? Ini confusion metric ya. Kalau pengen pakai perhitungan metode yang lain ya silakan digunakan ya. Itu kan tinggal pakai aja sebenarnya. Menggunakan ini scalar matrix itu sudah di dalamnya sudah ada beberapa library yang secara otomatis bisa menghitung performa dari sebuah algoritma. Yang penting ini kita tahu ya, Y-test sama Y-pred. Y-test itu merupakan jawabannya. Kunci jawabannya kan Y-test ini. Nilai benernya kan ada di Y-test. Y-pred itu merupakan output dari algoritma klasifikasi yang kita gunakan. Nah, kita cocokkan apakah jawaban yang benar itu jawaban aslinya kita cocokkan dengan jawaban prediksinya, kita tinggal masukkan aja di parameter perhitungan performanya, nanti otomatis akan muncul nilainya. Simple sebenarnya kan ya. Yang penting kalian tahu cara menggunakannya saja, cara manggil plugin atau manggil library untuk algoritmanya seperti itu. Oke, jadi saya kira cukup yang dari saya ya. Nah, ini saya pengen tahu saja dari yang teman-teman semua yang mungkin sudah mencoba atau bisa menjelaskan sedikit lah kenapa alasan menggunakan algoritma tertentu sama datasetnya alasannya apa menggunakan itu. Oke, mungkin mulai dari yang kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompoknya Daniel. Oke, Daniel menggunakan SVM sama multi-layer perceptron neural network. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira apa yang sudah dilakukan, diceritakan aja walaupun memang belum benar-benar di coding nggak apa-apa. Gimana kelompok 1? Daniel ada ya? Joseph, boleh Pak? Oh iya, Bu Yosep, boleh silakan. Gimana Yosep? Ya, kelompok kami sudah mencoba yang multi-layer perceptron ya. Oh sudah dicoba berarti ya? Iya. Terus hasilnya gimana? Datasetnya pakai apa? Datasetnya untuk coba sekarang ini pakai MNIST. Itu ya, untuk huruf itu. Tulisan tangan ya? Iya, yang angka. Terus itunya hasilnya gimana? Hasilnya sih lumayan bagus untuk training sekitar 10 detik itu bisa mencapai 97 hampir 98% akurasinya. Oke. Kalau misal dicoba di dataset CatDog gimana? Belum coba sih Pak. Belum coba.
Bisa ditunjukkan nggak? Bisa share screen aja kira-kira gimana itunya? Oke, Pak. Output-nya. Ya, Masih Yosep. Bapak disable, boleh Oh, minta iya. tolong. Nah. Jadi multi layer perceptron itu merupakan ya sama neural network juga sih, cuman dia layernya cuma 3 ya kalau multi layer perceptron. Minimal 3 kalau saya baca. Semakin banyak layernya semakin bagus, tapi nanti akan semakin lama komputasinya. Ya. Nah, ini yang bagian atas ini cuma untuk import saja. Terus ini datasetnya ini saya ambilnya online, Pak. Apakah? Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Nggak harus cuma dari itu ya, nggak harus disimpan di directory, nggak apa-apa. Oke, terus? Dapatnya 70.000 data. Oh, lumayan banyak ya. Itu Ini pixelnya kecil memang ya, pixelnya cuma 25 kali 25 kalau atau 25 kali 30. 28. Oh, 28. Oke. Kemudian untuk pre-processing belum ada, cuma dibagi 255 saja. Terus ini untuk splitnya saya pakai, katanya sih idealnya itu 80 banding 20. Oke. Jadi test size-nya 20%. Terus ini bagian ini membuat MLP-nya, multi layer ya. Itu baru sampai 2 mega ya. Oke. Ini saya coba ada 3 MLP sih, nanti saya tunjukkan. Yang pertama ini cuma satu hidden layer, size-nya 50. Iterasi maksimalnya 10, terus ini semua yang lain default ini. Solvernya SGD dan lain-lain, ini default. Kemudian ini proses train-nya pakai kode ini. Nanti muncul ini output-nya, iterasi 1, 2, 3, 4. Semakin kecil loss-nya ini semakin bagus. Iteration-nya kamu set 10 ya? Iya, kemudian ya ini ya prediction-nya. Untuk akurasi, di print akurasi di sini ya. Skor. 0,9. Kemudian untuk confusion matrix-nya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau dilihat hasil performanya. Ya memang kita bisa melihat ini yang bawah-bawah ini MLP yang saya coba untuk yang hidden layer-nya lebih banyak lagi. Oke, nanti coba kamu dicoba aja nanti Yosep untuk dataset CatDog misalnya ya, atau dataset yang lain. Itu kira-kira performanya apakah lumayan bagus juga gitu loh. Ini itu ya untuk confusion matrix-nya. Iya, Pak. Kayaknya yang sering bermasalah ini angka 4 dengan 9. Oke, 45 soalnya ada yang salah dikategorikan ya. Iya. Iya ini. Angka 4 sama 9. Iya, oke. Sebenarnya MLP kamu juga bisa mengatur-atur itunya sih, parameternya ya. Kalau parameternya layarnya ditambahin atau mungkin iterasinya juga ditambah. Ya, itu nanti ada mata kuliahnya sendiri machine learning itu yang memang fokus ke deep learning ya. Itu bisa nanti kalau tertarik bisa ambil mata kuliah itu. Jadi sebenarnya MLP juga ada yang istilahnya epoch ya. Epoch itu ya parameter juga sama kayak iterasi, cuman dia istilahnya itu ada yang namanya back propagation. Tapi nggak saya jelaskan lebih jauh sih. Nanti kalau kita jelaskan juga lumayan lama nanti untuk MLP ya. Soalnya deep learning itu ada mata kuliahnya sendiri. Itu nanti bisa dicoba. Tapi untuk DIP ini cukup menggunakan saja. Tahu apa parameternya, terus tahu inputnya apa, outputnya seperti apa, udah cukup. Nggak apa-apa, nggak harus bisa menjelaskan algoritma itu cara kerjanya gimana. Oke, ya udah terima kasih Yosep. Oh ya Pak, saya boleh tanya Pak, kalau datasetnya itu harus yang ada di PPT itu ya? Kalau punya dataset yang lain boleh, nggak apa-apa. Saya nggak membatasi sebenarnya. Cuman memang
mungkin nanti kalian kesulitan mencari datasetnya, itu kemarin saya contohkan dari salah satu sumber jurnal dataset yang publik. Kalau punya dataset yang lain, silakan, nggak apa-apa. Banyak sebenarnya dataset yang di internet itu yang kaitannya kayak itu ya, apa, dataset tentang medical untuk deteksi kanker atau deteksi tumor atau deteksi dental ya, gigi berlubang, itu banyak kalau kamu bisa cari di internet banyak. Atau batik ya, batik itu juga banyak. Batik, dataset batik untuk mengklasifikasikan batik ini tuh batik dari motif mana, itu ada juga. Jadi silakan, nggak apa-apa, nggak harus dari yang saya tampilkan di slide, nggak apa-apa Yosep. Kalau kamu pengen mencari dataset lain juga nggak apa-apa. Tadi yang saya MNIST gitu. Tadi yang saya tulis itu ada EM-nya itu mirip sama ini, Pak. Cuma bedanya itu ada hurufnya. Oh gitu. Jangan itu deh, yang lain. Soalnya kan sama-sama karakter angka gitu ya. Yang lain aja. Oke, Pak. Makasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut saja ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2, kelompoknya Mirella ya. Gimana? Mungkin kelompoknya Mirella atau salah satu anggotanya bisa dijelaskan kira-kira apa yang sudah dilakukan. Untuk datasetnya kita masih nyari-nyari yang cocok, Pak. Soalnya masih bingung mau pakai apa. Ya. Terus untuk algonya kita pakai CNN. Kita udah mulai awal-awal coding. Oke, CNN. Coba bisa dijelaskan mungkin apa yang mulai di coding bagian mananya? Kan juga nggak apa-apa sih kalau memang sudah dicoba. Kemarin kita nyoba untuk import ngambil datasetnya itu, soalnya kita pakai yang online Pak rencananya. Terus kita kenapa? Datasetnya tentang apa? Data apa? MNIST itu Pak. Oke, terus? Sementara masih itu, terus kita coba import sama kita masih nyari yang buat modelnya CNN-nya itu Pak. Oke. Soalnya masih error. Ya udah. Oke, nanti week berikutnya mulai dicoba ya. Ya, CNN itu memang agak kompleks karena tahapannya banyak ya. Ada yang namanya convolutional neural network. Itu tahapannya ada banyak. Walaupun memang itu nggak perlu kamu jelaskan. Yang penting tahu gimana cara menggunakannya, udah cukup, nggak apa-apa. Oh ya, makasih Pak. Ya, CNN itu juga cukup populer karena memang kebanyakan untuk image classification, CNN itu performanya cukup bagus ya untuk melakukan klasifikasi image, dan itu sudah sangat banyak digunakan. Kalau kamu pengen cari gimana cara codingnya, pasti nggak kesulitan, banyak sekali di internet gimana cara menggunakannya. Ya silakan nanti coba di explore sendiri ya. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 3. Silakan salah satu dari kelompok 3 bisa menjelaskan mungkin kira-kira sampai mana. Ini saya lihat pakai dense neural network, mungkin bisa dijelaskan. Ya Pak. Ya, silakan. Sebentar. Dev ini ya, ya silakan. Ya ini ya Pak. Ini sudah mulai itu Pak, sudah import datasetnya sama sudah membuat yang buat algoritmanya sudah juga diterapkan ke MNIST-nya. Terus hasilnya? Hasilnya ini Pak, ditunjukkan sebentar ya Pak. Permisi, ini kalau saya bantu ngomong nggak apa-apa ya? Silakan. Ya, cuma itu sih. Dibatasi dulu sih yang itu yang pakai TensorFlow, import neural network-nya pakai itu. TensorFlow dan neural network, modelnya dibuat menggunakan TensorFlow, keras model sekuensial, dibuat inputnya di flatten karena satu input. Saya dibuat 2 buah hidden layer, dua-duanya dense karena memang dense neural network dengan 128 node, menggunakan activation node-nya sigmoid. Oke. Setelah itu dibuat yang terakhir itu juga output-nya dense, activation-nya softmax, dibuat 10 karena ada 10 label. Ya, 10 label. Ya, memang softmax itu merupakan activation function yang terakhir, layar terakhir, karena memang dia akan mengkategorikan labelnya. Ya, itu udah benar.
sigmoid sama softmax. Tapi hint dari saya coba bisa pakai bukan sigmoid ya untuk yang hidden layer-nya, bisa pakai Relu, mungkin kamu tahu Relu. Iya. Relu itu bisa itu cukup. Di tutorialnya Relu sih emang Pak, tapi saya coba pakai sigmoid. Ya, silakan nanti kalau pakai Relu itu sepertinya lebih optimal. Ya, silakan nanti coba ya. Kalau sigmoid itu kan 0 sampai 1 ya itunya. Iya. Kalau Relu bisa lebih dari itu. Oke. Saya Ya, terus oke. Compile optimizer-nya pakai Adam, itu yang memang paling biasa, paling default, paling sering digunakan karena loss-nya itu sparse categorical, karena memang juga yang paling sering digunakan, sama matrix-nya akurasi. Oke. Kalau sudah di feed, excellent di train, epochs-nya saya isi 20, dan terus kalau sudah nanti di evaluate, sama di print. Ini saya tunjukkan. Nah, di epoch, di sini bisa lihat loss sama accuracy-nya berapa. Semakin lama semakin naik. Terus ini hasil akhirnya loss sama accuracy-nya. Setelah di-evaluate pada X-test sama Y-test. Oke, 90%, 92%. Terus ini bisa coba juga tadi. Ini 3 ya, ini di prediksinya itu 3, tesnya juga menunjukkan 3. Oke. Setelah itu satu-satu ya dari tiap datanya ya. Oke. Iya, tunjukkan. Sama ini kalau sudah buat semuanya di confusion matrix, hasilnya seperti ini. Akurasinya 9,2 sama seperti tadi. Terus ini confusion matrix-nya. Oke, ya. Cukup, saya kira sudah tahu semua. Tadi saya jelaskan confusion matrix, kayaknya sudah paham semua gitu ya. Ini beberapa sudah bisa menampilkan. Oke lah. Oke, bagus. Kita lanjut aja. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi ya. Oke. Iya. Kita langsung lanjut ke kelompok keempat ya, kelompoknya Niki dan kawan-kawan. Ini silakan dijelaskan mungkin pakai apa? Bagaimana progresnya mungkin? Halo? Kelompok 4 bisa diaktifkan? Halo, Pak. Ya, Zevania, silakan. Ya. Mana? Kemarin kita masih cuma menentukan mau pakai dataset yang mana sama juga algoritma klasifikasi yang mana gitu aja sih Pak dari kemarin tuh. Sama juga nyari tutorialnya buat yang kayak kan kemarin kalau yang kan kita memilih untuk pakai KNN sama SVM. Kalau itu kan udah ada untuk di videonya Bapak. Lalu kita kemarin kan ada tambahan yaitu yang pakai multilayer perceptron. Nah, itu kita kemarin cuma mencari tutorialnya gimana cara makainya gitu aja sih Pak, masih belum dan kemarin juga masih milah-milah untuk datasetnya. Kan kemarin untuk yang kan kami menggunakan dataset Caltech 101. Itu labelnya banyak sekali sih Pak memang di dalamnya. Nggak masalah. Nah, iya. Label banyak itu juga yang penting algoritmanya apa yang mau dipakai. Labelnya itu kan tinggal nginputin aja sebenarnya. Iya, Itu apakah labelnya harus digunakan semua ya Pak yang dari itu atau boleh milih beberapa aja? Ya gunakan semua aja nggak apa-apa. Oh, oke Pak. Pakai semua aja labelnya. Kalau kamu mau pilah-pilah malah sulit nanti, malah kelamaan milah datanya. Gitu loh. Iya sih Pak, memang banyak sekali sih kemarin lihat foldernya cukup kaget tapi gitu. itu yang tapi seenggaknya kan kamu bisa coba dulu yang MNIST. Kan MNIST cuma labelnya. Itu bisa dicoba dulu gitu loh. Jadi nggak usah bingung yang Valtech itu, yang penting MNIST-nya sudah terbentuk, modelnya udah terbentuk. Nanti kalau Fastech kan tinggal ganti datasetnya saja, nggak ganti inputnya, cuma diganti. Nanti outputnya juga langsung tinggal jalan kan sebenarnya, nggak harus kamu pilah-pilah, malah kelamaan nanti. Ya udah, oke. Iya Pak. Ya, minggu depan nanti coba mulai di coding ya. Iya Pak. Oke, kita ke kelompok selanjutnya, kelompok 5, kelompoknya Astri, Vania, dan kawan-kawan ini gimana?
Nggak apa-apa, diceritakan aja. Kira-kira sudah ngapain, walaupun belum ngapa-ngapain juga, seenggaknya sudah memilih algoritmanya apa. Ini saya lihat tadi udah dituliskan KNN sama SVM ya. Saran saya pakai algoritma yang lain ya. Jangan cuma 2 itu. Oh ya Pak, kalau dari kelompok kami kemarin kami juga masih research juga sih untuk algoritmanya. Kemarin kami sempat mau, maksudnya masih riset lebih lanjut untuk CNN, jadi kami belum cantumkan dulu karena kami masih pelajari juga untuk algoritmanya. Lalu kemarin juga untuk datasetnya kita itu juga masih pilah-pilah juga. Kemarin kan masih nyoba untuk yang MNIST dulu. Nah, kalau misalkan MNIST-nya udah berhasil, baru kita mau nyoba untuk dataset yang lain kayak gitu. Jadi kemarin masih nyoba-nyoba algoritma juga. Oke. Ya udah nanti coba ya minggu depan mulai di coding ya. Kalau pakai CNN nggak apa-apa, ditulis aja CNN dulu. Oh iya Pak. Ya, jadi biar nanti tahu progresnya yang sudah dicoba itu apa, algoritma apa. Oke. Terus kelompok 6 ya. Lauren dan kawan-kawan gimana? Sudah mencoba apa? Ini saya lihat pakai CNN ya. Sudah mulai diimplementasikan atau belum? Ya, silakan mungkin bisa dijelaskan. Misi kemarin itu kami baru menentukan dan baru membaca ininya doang sih. Terus juga sedang mencari video tutorialnya. Oke, rencananya pakai CNN berarti ini ya? CNN. Oke, jadi usahakan nanti minggu depan mulai di coding ya. Sudah ada codingannya untuk yang ya datasetnya MNIST lah minimal. MNIST sudah dicoba inputnya sama outputnya seperti apa. Kayak tadi kelompok sebelumnya tadi sudah mencoba, sudah keluar performanya, itu udah bagus. Walaupun hanya untuk MNIST nggak apa-apa. Jadi minggu depan usahakan sudah mulai mencoba coding ya. Jadi nanti kita bisa lihat kira-kira performa dari algoritma yang dipilih itu seperti apa. Oke, kelompok terakhir, kelompok 7. Bisa dijelaskan kira-kira? Ini bukan SVN ya, SVM ya. Keliru ketik ya. Ya, kelompoknya Sakif, Hardian. Sorry, tadi Hardian yang bilang. Sorry, Lauren tadi ya. Oh, bukan ya. Oke. Ya, kelompok 7 mungkin? Gimana? Kelompoknya Hardian, kelompoknya Sakif ya. Ada kan ya? Halo Pak. Ya. Dari beberapa hari yang lalu saya bersama kelompok masih mempelajari juga algoritma kan ada beberapa algoritma kan. Nah, dan yang kemarin itu hasil yang dipilih sementara ini KNN, Pak. ANN. Iya, KNN. KNN atau ANN? KNN, Pak. KNN. Terus hasilnya? Nah, dari hasil itu kan dari beberapa dari anggota kelompok ada maksudnya tuh menyarankan ada yang tidak pakai KNN, ada juga yang kemarin itu dari anggota saya bilangin kalau nggak salah CNN yang satunya itu, Pak. Kalau KNN kemarin dicoba untuk apa? Data MNIST. Kenapa, Pak? Yang KNN yang sudah kamu coba kemarin di dataset yang mana? Yang KNN itu saya belum nyoba dulu, Pak. Oh, berarti belum dicoba ini KNN-nya. Soalnya kan dari saya kan survei juga dari teman-teman yang sebelum yang pernah mengambil mata kuliah, maksudnya untuk merekomen gitu loh Pak, yang lebih cocok dan terus nanti dicocokkan gitu Pak, algoritma yang akan diambil gitu Pak. Ya, kalau saran saya langsung dicoba aja, nggak usah. Iya Pak. Nggak usah meminta saran dari yang lain. Kamu coba aja kan, sebenarnya juga nggak sulit. Apalagi kalau
KNN tadi, misalnya hanya pengen nyoba kira-kira KNN itu bagus atau enggak, kan tinggal ganti inputnya saja dari video yang saya jelaskan kemarin kan. Iya benar Pak. Nah, ya makanya itu. Jadi nggak usah ragu, ya udah pakai apa CNN langsung dicoba saja. Kalau kita nggak nyoba juga nggak bakal bisa gitu loh. Oke, ya udah. Oke, semua sudah. Minggu depan harus sudah ada minimal data MNIST ya. Itu udah dicoba di satu algoritma. Walaupun masih ada error-errornya nggak apa-apa. Nanti kita coba diskusikan bareng kalau misalnya ada error. Atau kalau memang sudah keluar hasilnya juga bagus. Kalau syukur-syukur nanti semua kelompok bisa menggunakan dataset lebih dari satu, bukan hanya MNIST ya, nanti dapat A semua gitu loh. Oke, jadi nanti untuk mata kuliah Digital Image Processing ini yang tertarik, ya silakan nanti ambil, ya mungkin ambil tugas akhir yang kaitannya sama Digital Image Processing. Itu sangat banyak sekali case study-nya, ya nanti bisa mengajukan judul mengenai ya Digital Image Processing, kebanyakan memang untuk klasifikasi gambar. Dan klasifikasi gambar itu datasetnya juga sangat banyak sekali. Nah, nanti kalau memang tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai Digital Image Processing, bisa mengambil tugas akhir yang kaitannya sama ini. Ya, nanti yang tertarik, kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mata kuliah DIP ya, untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Siapa dulu ini? Kamu dulu Evi. Oke, saya mau nanya, kan algonya itu kan banyak tuh Pak. Itu kita nyobanya itu harus lebih dari satu atau kita boleh satu, yang penting akurasinya itu sudah bagus. Nah, gini sebenarnya. Kalau memang satu sudah ketemu bagus di atas 90%, ya nggak apa-apa, cukup satu saja nggak apa-apa. Tapi tujuannya apa sih kok saya menyarankan dua? Itu kan biar bisa jadikan perbandingan. Oh ternyata kalau saya menggunakan algoritma ini, dia bisa bagus. Mungkin dia bisa klasifikasi untuk data ini lebih bagus daripada algoritma klasifikasi yang lain. Jadi intinya kenapa kok saya sarankan dua? Walaupun satu juga nggak apa-apa. Kalau datasetnya dua, terus algoritmanya dua, datasetnya lebih dari satu, algoritma lebih dari satu, ya sudah pasti nilainya A. Kalau datasetnya dua tapi algoritmanya satu ya, itu ya bisa A, bisa juga kurang dari A gitu loh. Soalnya kemarin ketentuannya adalah kalau datasetnya lebih dari satu dan algoritmanya juga lebih dari satu. Apalagi kalau ditambahkan dengan pre-processing, sudah pasti A. Kalau kamu pengen hanya satu algoritma saja dan itu sudah cukup bagus ya nggak apa-apa. Tapi tergantung nanti kira-kira bagusnya itu berapa persen. Kalau 100% ya pasti A. Tapi kalau 100% ya nggak mungkin deh. Kalau misalnya 99% atau mungkin 90% masihan, ya itu nanti pertimbangannya bisa juga nilainya A, bisa juga nggak A gitu loh. AB gitu. Tujuannya biar itu sih sebenarnya untuk membandingkan gitu loh. Algoritma ini kalau kamu punya dua dataset, algoritma ini tuh bagusnya di dataset ini, sedangkan dia nggak bagus untuk dataset ini. Sedangkan algoritma yang lain, algoritma yang B, yang algoritma B itu dia bagus di dataset A, tapi dia jelek di dataset B, kayak gitu. Tujuannya kan biar bisa menyimpulkan, namanya riset ya, riset itu ya harus coba-coba. Kalau hanya satu saja ya itu nanti kurang lengkap gitu loh. Gitu, Via. Ya. Terus kemudian yang ini tuh kita akurasinya dinilainya itu dari test setnya atau train setnya? Dari tes setnya. Training itu cuma itu kan, training itu dia melatih ya, data itu melatih algoritmanya. Jadi yang harus kamu uji ya harus dari testingnya. Seperti itu. Ya itu bisa kamu itu sih, bisa kamu modifikasi random state-nya, kamu ubah-ubah. Itu bisa mungkin dapat akurasi yang bagus. Ibaratnya kalau kita ngajarkan ya misalnya kamu ngajari anak kecil ya, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Terus kamu ngelatih lagi pakai data yang sama. Ya, kurang bagus ya. Harusnya pakai data yang lain terus dicoba ke anak itu gitu loh. Sama kalau misalnya kamu ujian ya, kita ujian mata kuliah yang jawabannya ABC, kan nggak mungkin waktu latihan saya kasih soal ini, terus waktu ujian saya kasih soal yang sama, kan nggak mungkin loh. Harus soalnya yang beda. Biar nanti kita bisa
melihat algoritma ini bagus atau enggak di data yang berbeda, bukan data yang sama. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, Pak, makasih. Ya, silakan. Zevania tadi ya? Iya, Pak. Ya, gimana? Oh ya, mau nanya ini, Pak. Kan untuk di project description kan ada tulisan enhance the classification method with preprocessing. Berarti ini kan dataset kita tadi kan banyak banget, Pak. Berarti itu datasetnya kita ubah semua pakai preprocessing gitu, Kak, Pak? Maksudnya? Ya, namanya preprocessing ya. Silahkan dicoba nanti kalau misalnya datanya ada gambar yang agak ngeblur misalnya, kamu tajamkan dulu. Nah, kamu preproses pakai apa? Pakai frekuensi domain misalnya ya, pakai high pass filter biar nanti gambarnya lebih tajam dan kelihatan edge-nya, ya nggak apa-apa. Walaupun misalnya ada kemungkinan juga kalau sudah kita preprocessing tapi malah hasilnya lebih jelek, ada itu juga nggak apa-apa. Tapi kan kamu sudah mencoba, oh ternyata kalau pakai preprocessing hasilnya lebih jelek, yaitu namanya riset ya gitu. Kita akan menemukan temuan-temuan yang semula kita nggak tahu gitu loh. Itu ditunjukkan aja. Oh, saya sudah mencoba ini, Pak. Saya sudah mencoba ini. Jadi yang saya nilai itu eksplorasinya juga gitu loh. Sudah mencoba apa yang sudah dicoba ya, preprosesinya apa, hasilnya gimana gitu. Ya. Oke, Pak. Berarti memang apa? Nggak harus hasilnya dari preprocessing harus bagus gitu nggak ya, Pak? Nggak harus ya. Nanti saya akan menilai hal-hal faktor X yang lain. Nanti ada faktor-faktor X yang bukan hanya akurasi ya. Akurasi memang salah satu penilaian, tapi kalau akurasinya jelek, tapi kira-kira eksplorasi apa yang sudah kamu lakukan, itu juga akan saya nilai seperti itu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri saja. Silakan. Sementara belum ada sih. Silakan nanti dicoba ya untuk eksplorasinya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa tanya di WA ya atau di Google Classroom. Oke, selamat siang. Terima kasih.